Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, ingatkah saudara pada waktu saudara terima Tuhan Yesus dalam situasi apa? Saudara, biasanya orang-orang yang masih belum bisa merendahkan diri dan mengakui bahwa dia itu membutuhkan seorang yang bisa membimbing dia, membutuhkan sesuatu, siapa yang bisa menjawab masalahnya dia, merendahkan diri dan berserah. Dia tidak bisa menerima Tuhan Yesus. Ya, seorang yang bernama Elon Musk, atau orang yang terkaya di dunia ini, orang yang menciptakan mobil listrik, orang yang juga bisa menciptakan, ya dia dengan timnya ya, menciptakan artificial intelligence ya, atau mungkin sebagian saudara tahu ChatGPT gitu ya. Itu belakangan ini dia terima Tuhan Yesus. Nah tadinya dia tidak ya, tadinya itu dia segala macam teknologi, pengetahuan, semuanya dipikir secara rasional. Dan dia itu selalu merasa manusia bisa lebih lagi, bisa menciptakan sesuatu yang, wah, semakin hari dia terus mencari ilmu pengetahuan, dia terus mencari sampai memeriksa otak orang, bagaimana otak itu bekerja, dan dia menirukan sampai membuat manusia robot ya, membuat robot yang bentuknya seperti manusia. Waduh, segala macam, masih nggak puas terus ya. Jadi orangnya itu selalu berpikir terus, kalau di rumah juga masih berpikir ya. Nah dia mempunyai seorang anak yang masih antara 5-6 tahun. Dia ke sekolah minggu, dia percaya Tuhan Yesus, dan dia sering memberitahu bapaknya. Kalau bapaknya itu lagi pusing, lagi memikirkan sesuatu, dia bilang, ya Tuhan Yesus itu kan teman kita. Kalau kita ada perlu sesuatu, kalau kita tidak tahu jalan keluarnya, tanya sama Tuhan Yesus. Nah ini anak ini selalu memberitahu papanya ya. Pada waktu dia kan yang juga sedang membuat itu ya, roket yang pergi ke Mars ya, atau yang disebutnya SpaceX itu. Anaknya juga senangannya buat roket-roket. Jadi kalau lagi ngobrol, kadang-kadang dia, orang tua dan anak itu lihat bintang, bulan ya. Kalau si Elon Musk ini memikirkan bagaimana sampai ke sana dan lainnya. Tapi dia tidak bisa. Solusinya dia tidak tahu. Tapi anak itu tanya, ayah, apakah bintang bulan itu ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Dia mengatakan nggak tahu. Mungkin ya. Lalu dia kan selalu mencari tujuan hidup, mencari tujuan, katanya sih untuk kepentingan umat manusia ya, supaya umat manusia lebih mengetahui, lebih tahu. Lalu kadang-kadang ya ini ya, sering bicara sama anaknya. Kalau ayahnya sedang galau, dia bilang, ayah kita berdoa saja, tanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu bisa memberi jalan keluar. Dia nggak percaya tadinya. Pada suatu saat, dia memang, ini menurut kesaksiannya ya, dia memang sedang galau, dia lagi pusing memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia ingat ya, kenapa nggak coba berdoa? Siapa tahu kalau berdoa nanti Tuhan bisa menjawab. Ya. Nah dasarnya dulu waktu kecilnya dia juga pernah dalam Tuhan, pernah ke sekolah minggu ya. Tapi dia sudah sudah mulai remaja, dewasa, tidak lagi percaya sama Tuhan ya. Nah pada waktu itu dia bilang, ya baik juga lah dia berdoa. Tapi pada waktu dia berdoa, setelah dia berdoa, Tuhan kalau engkau sungguh-sungguh ada, Tuhan tolong dia gitu ya. Tapi waktu dia cuma berdoa begitu, nggak tahu, aneh, hatinya tuh jadi tenang. Dia bilang tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan, dia bilang. Tetapi dia tiba-tiba hatinya tenang. Lalu dalam berjalannya waktu, ini beberapa bulan sebelumnya, lalu dia lagi memikirkan banyak hal juga ya. Anaknya itu sering mengatakan,
Yesus itu sayang sama kita. Yesus itu bisa menjawab persoalan kita. Kita datang aja pada Tuhan Yesus ya. Tapi karena anaknya ini dia sayang sama anaknya yang bernama X ya. Dia sayang sama dia. Jadi dia sering diskusi sama anak ini. Jadi makanya dia pikir, oh, coba bolehlah. Dia bilang Yesus itu teman loh. Yesus itu teman baik. Jesus is our friend. He is my friend. Mau nggak ayah juga dia menjadi teman kamu. Jadi kamu bisa berbicara sama dia. Jadi dia sekali lagi dia juga berdoa pada waktu dia pusing. Lalu dia waktu berdoa dia bilang, ajaib. Hatinya jadi tenang. Dia tidak risau lagi, tidak galau lagi. Lalu pada suatu kali ada seorang pendeta, namanya Pendeta Miller itu mengundang dia untuk datang ke gereja. Nah pada waktu itu, ya dia tertarik, dia juga mau datang ke gereja. Ya. Akhirnya pada waktu dia datang ke gereja itu ternyata diliput sama televisi live ya, langsung orang lihat. Nah pada waktu pendeta berkhotbah tentang hidup ini harus ada tujuannya, bagaimana kita itu bisa tujuan hidup ini untuk umat manusia juga ya. Sebenarnya mirip-mirip seperti pikiran dia, tetapi ini harus di dalam Tuhan Yesus. Dan dia mulai merasakan iya. Saya sepertinya tidak tahan lagi, saya harus berserah. Karena dia tidak bisa menghadapi solusinya. Dia sering-sering memikirkan hal-hal yang luar biasa dan selalu berpikir, tapi dia tidak tahu mengapa dia mencari semua ini. Dia tidak tahu why, ya kenapa. Nah akhirnya dia tahu bahwa hidup itu harus ada tujuannya. Ya, tujuannya untuk hidup ini apa, untuk dirinya, untuk orang lain juga. Akhirnya dia mengatakan, aduh saya tidak tahan, saya harus berserah, saya harus surrender, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Lalu pada waktu pendeta khotbah belum selesai, dia bilang, dia berdiri, boleh nggak saya mau bicara? Oh dia izinkan bicara. Saudara, dia mengatakan, Yesus berkata ya di dalam Matius 10 ayat 32, dia bisa mengutip ayat Alkitab karena dia mengatakan tanpa diketahui orang, dia sejak dia mulai memikirkan tentang Tuhan, dia suka membaca Alkitab. Dan di situ dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, kalau kita tidak mengakui, Tuhan Yesus juga tidak mau mengakui. Jadi dia mengatakan, saya mau berbicara di depan umum. Lalu akhirnya dia minta mimbarnya dikasih ya, itu nggak pernah seperti gitu ya, tapi dikasih, silahkan. Dia disilakan bicara. Lalu dia mengatakan ayat ini ya, karena Tuhan Yesus mengatakan kalau aku tidak mengaku di depan umum, di depan manusia, dia juga tidak mau mengakui aku di depan Bapa. Itu sebabnya aku mau mengaku di depan kamu semuanya. Ini sedang live televisi. Saya terima, saya menyerahkan diri saya pada Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, Juru Selamat saya. Ya, I accept Jesus as my Lord and Savior katanya. Waduh, terus begitu dia bilang, dia sampai menangis ya. Itu orang yang paling pintar di dunia, orang paling kaya di dunia itu menangis di depan siaran televisi. Waduh, beritanya menjadi viral. Tetapi di sini saya ingin memberitahu saudara bahwa seorang perlu merendahkan diri dan merasa ada sesuatu yang dia tidak bisa tanpa bantuan dari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu Tuhan. Nah, karena dia merendahkan diri, dia menyerahkan diri, maka dia bisa terima Tuhan Yesus. Ya, ceritanya masih panjang karena akhirnya dia viral, semua orang banyak pertanyaan kepada dia. Karena dulunya dia kan selalu ilmu pengetahuan teknologi, ya, tidak percaya dari Tuhan. Lalu kemudian banyak orang yang tadinya ateis, yang tidak percaya Tuhan, akhirnya mereka mulai berpikir-pikir, kalau Elon Musk saja bisa terima Tuhan Yesus, mereka juga harus berpikir tentang Tuhan. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kita juga harus berani berbicara di depan umum, supaya kita mengaku nama Tuhan di depan manusia, dan Tuhan akan mengaku kita juga di depan Allah Bapa. Tapi dengan kita terbuka memberitahu orang lain juga akan terharu, orang lain juga akan mengikuti kita. Ya, memang kita siapa? Orang biasa. Kalau orang yang terkenal, begitu dia terima Tuhan, waduh, menjadi heboh. Ya,
dan banyak pengaruhnya besar sekali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu Tuhan merendahkan diri. Kami percaya Engkau sepenuhnya. Dan biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan juga merendahkan diri. Datang kepada Engkau. Percaya sepenuhnya bahwa Engkau dapat memberikan kami penerangan, bisa memberi jalan keluar. Karena Engkau menyertai, Engkau memimpin kami. Biarlah Tuhan kami berani mengakui Engkau di depan manusia, sehingga Engkau mengakui kami juga di depan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami orang yang berdosa ini, tetapi Tuhan mau mengampuni dosa kami dan mau menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus itulah kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saudara sudah diberkati, jadilah berkat, jadilah saksi kepada banyak orang sehingga banyak orang juga dapat diselamatkan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.